Pemirsa, kami akan hadirkan informasi langsung dari wilayah Sumatera. Sudah ada rekan kami Rizka Sasabila di sana. Rizka, kondisi terkini bagaimana? Ya, selamat siang dan selamat pagi pemirsa TV One serta Anda Lita. Kalau misalkan Anda bisa melihat di belakang saya, ini merupakan aliran Sungai Batang Anai, yang mana kalau dilihat alirannya cukup deras akibat dari hujan nih yang melanda sekitaran Padang dan juga Padang Pariaman dan sekitarnya sejak hari Selasa malam kemarin. Yang mana memang akibat dari intensitas hujan yang cukup tinggi pada sejak hari Selasa kemarin, ini sejumlah ada beberapa kampung yang kembali dilanda banjir susulan, yaitu salah satunya Korong, Palapa, Sayoduo, Nagari, Sungai Buluah Selatan, masih dalam Kecamatan Batang Anai, yang mana Sungai Batang Anai ini meluap hingga merobohkan sekitar 3 rumah ataupun hanyut terbawa gerusan sungai yang cukup deras. Adapun secara total di kecamatan ataupun di kelurahan tersebut ada sekitar 8 rumah yang ambruk akibat dari banjir bandang yang melanda kawasan tersebut, serta 5 rumah lainnya yang masih berdiri ini memang di sana cukup terancam akibat terancam mengalami hal yang sama akibat dengan kalau melihat debit sungai ini memang cukup deras, yang mana dari hari Selasa kemarin hujan ini cukup turun cukup deras baik di area sekitaran Agam, kemudian juga Padang Pariaman hingga di Kota Padang itu sendiri, yang mana sekitar 20 sampai 25 kepala keluarga ini berada di tenda penampungan sementara. Sementara itu di tempat kami mengabarkan masih di sekitaran aliran Sungai Batang Anai atau tepatnya di Bendungan Anai, ini nanti rencananya akan ada kunjungan dari Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau biasa kita panggil Gus Ipul untuk meninjau sekaligus menyalurkan bantuan langsung tunai sementara kepada 100 keluarga, dan juga sedikit mungkin kita akan diajak memantau untuk melihat bagaimana kondisi para warga yang tinggalnya tidak jauh dari sisiran Sungai Batang Anai ini. Sementara itu informasi lainnya, Ana dan juga pemirsa, masih di Padang Pariaman atau mungkin jalan nasional dari Padang menuju Bukit Tinggi ataupun sebaliknya atau jalur Lembah Anai ini sudah mulai akan ditargetkan dapat dilalui kendaraan roda 4 pada tanggal 16 Desember 2025. Adapun pembukaan ini masih dalam tahap uji coba, yang mana nanti kami juga akan menggali lebih lanjut berapa hari uji coba ataupun kendaraan roda 4 ini dapat lewat, karena terakhir kali kami ke sana memang masih dibatasi, yaitu hanya untuk kendaraan roda 2 saja yang bisa melintas di jalur Lembah Anai tersebut. Adapun target ini juga diprediksi pembersihan atau penormalisasi jalur Lembah Anai ini akan rampung dalam 6 sampai dengan 8 bulan ke depan. Adapun informasi lainnya, ini memang pemerintah Sumatera Barat memperbanyak waktu tanggap akibat dari bencana banjir bandang, longsor dan juga banjir di Provinsi Sumatera Barat ini sampai dengan 22 Desember 2025, yang mana juga terakhir sebelumnya kami juga sempat ikut menyisir bersama dengan tim gabungan SAR di area Sungai Batang Anai ini, yang mana terakhir itu masih ada beberapa orang hilang yang memang belum dapat ditemukan oleh tim SAR hingga hari ini. Sementara itu demikian, Ana, saya kembalikan ke Anda di studio. Oke. Rizka, tadi Anda katakan bahwa banjir susulan ini datang. Bagaimana dengan warga? Apakah sudah semua terevakuasi? Kondisinya seperti apa kini? Ya, untuk warga yang berada di area Batang Anai yang mengalami banjir susulan ini memang sebagian sudah dicoba dievakuasi, dikarenakan memang masih ada 5 rumah yang masih utuh. Ini terancam jika banjir susulan datang lagi ataupun air yang deras ini datang dari atas, kemungkinan 15 rumah tersebut akan ikut hanyut bersama 3 rumah ataupun total 14 rumah yang sudah hanyut di kawasan tersebut. Seperti itu, Ana. Baik, bagaimana dengan bantuan sendiri? Apakah sudah tersalurkan kepada warga?
Yes, untuk saat ini mengenai bantuan ataupun penyaluran bantuan dari Menteri Sosial ini memang belum sampai di lokasi tempat kami mengabarkan, dikarenakan memang tadi kami sempat berkomunikasi dengan tim dari para menteri. Ini masih dalam proses perjalanan, yang mana nantinya direncanakan ada sekitar 100 kepala keluarga yang akan dibagikan atau yang akan menerima bantuan tersebut. Dan kalau misalkan Anda bisa melihat, ini sebelumnya kalau Anda melihat ini kan ada dua jalur sungai, yang mana yang masih ada orang-orang di sana sedang mengangkutkan pasir. Ini sebelumnya itu merupakan jalan ataupun masih dalam area kampung tersebut, yang mana area kampung ini memang kalau kita melihat ini sudah rata dengan tanah dan juga banyaknya lumpur-lumpur atau tumpukan lumpur yang terbawa dari banjir yang terjadi pada akhir November lalu. Dan tadi kami juga sempat melihat kampung ini juga tepat berada di bawah tebing ataupun bukit. Ini tadi kami sempat melihat adanya longsoran juga, namun longsor tersebut yang menutupi jalan masih bisa dilalui oleh kendaraan roda 2. Sementara demikian, Ana. Rizka, warga yang berada di sana, apakah memang warga yang sebelumnya tinggal di wilayah tersebut? Artinya mereka ini tidak mengungsi ya? Ya, beberapa dari warga ini memang kami melihat masih ada yang bertahan di rumahnya, karena kami belum melihat lebih lanjut apakah di dalam sana masih ada posko, karena memang kalau kami lihat tadi perjalanan menuju area ini, di depan sana masih ada posko dapur umum untuk para warga. Namun setelah kami lihat memang belum warga ini tidak stay ataupun tidak mengungsi di area tersebut. Kemungkinan mereka masih berada di ataupun sedang kembali ke dalam rumah-rumahnya untuk membersihkan lumpuran yang ada di sana. Seperti itu, Ana. Rizka, bisa Anda gambarkan seberapa jauh wilayah atau lokasi pengungsian ini dibandingkan dengan rumah-rumah warga yang sudah terdampak banjir bandang? Ya, kalau kami melihat di area tempat kami mengabarkan, ini memang kalau untuk ditempuh dengan kendaraan bermotor ataupun mobil, ini sekitar 10 sampai dengan 15 menit untuk menuju area yang masih bisa dilewati untuk kendaraan roda 4. Sementara untuk kendaraan roda 2 ini mungkin masih bisa lebih jauh ke dalam lagi, karena kalau melihat aksesnya ini memang tidak tertutup oleh ataupun sebagian ini masih ada banyak lumpur-lumpur, tapi masih bisa dilewati oleh kendaraan baik warga ataupun para relawan yang akan membantu para warga mendapatkan bantuan dari segala instansi ataupun dari para masyarakat itu sendiri. Baik, laporan langsung Rizka Sasabila langsung Seperti dari itu, Sumatera Barat. Terima kasih, jaga selalu kesehatan Anda Rizka. Selamat kembali bertugas.